Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kembali kita lanjutkan dalam kitab Umdatul Fiqh. Kita bahas tentang bab tentang imam. Nah, dikatakan di sini bahwa Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasul bersabda, ya umul imal qauma, yang menjadi imam atas suatu kaum itu adalah, ini kita mau bicara kriteria siapa yang berhak jadi imam. Aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling kuasai bacaan Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ah sawa'an, kalau kualitas bacaannya sama, kapasitasnya sama terhadap Al-Quran tadi, maka adalah fa'alamuhum bisunnah. Next kriterianya adalah orang yang paling paham terhadap sunnah atau hadisnya Rasul. Fa in kanu fis sunnah sawa'an, kalau ternyata pemahaman mereka terhadap hadis sama, faqdamuhum hijrah, maka siapa yang hijrah paling dulu gitu ya. Kemudian fa in kanu fil hijrah sawaan, kalau dalam waktu hijrahnya sama, maka yang jadi imamnya adalah akbaruhum sinan. Lihat siapa yang paling tua, siapa yang paling umurnya lebih senior. Kemudian wala, dan tidak ya umanna au yu'manna ar-rajula fi baitihi. Jadi dilarang gitu ya. Ya umanna ar-rajul, laki-laki nggak boleh menjadi imam di tempat orang lain. Jadi kalau misalkan Anda datang gitu kan, di rumahnya gitu kan, Anda bertamu misalkan, nggak boleh langsung menjadi imam wala fi sultani, atau di wilayah kekuasaannya. Ini biasanya kalau kita datang ke masjid, kita sebagai pendatang di situ, sebagai tamu, maka biasanya kan di masjid sudah ada imam tetap. Jangan kemudian kita nyelonong langsung jadi imam, itu enggak diperbolehkan. Wala yajlisu ala takrimati illa biizni, dan juga kemudian kita enggak boleh untuk duduk di tempat kehormatan dia di rumah orang lain kecuali memang ada izin gitu loh. Anda dikasih tempat, dipersilakan, Pak silakan duduk gitu ya. Dia menghormati kita dan seterusnya. Ini bagian daripada adab. Kemudian dikatakan kepada Malik ibn al-Huwairis wa sahibihi, jadi Rasul bersabda kepada Malik bin Huwairis dan sahabatnya, kata beliau, idza hadaratis shalah falyu'adzin, kalau tiba waktu salat ya azan. Nah, salah seorang di antara kalian, kemudian juga wal ya ummakuma, dan kemudian jadilah imam di antara kalian itu adalah yang akbarukuma, yang paling tua. Wa kanat qira'atuhuma mutaqaribah. Ini tentunya dengan catatan apa? Kalau bacaan mereka kapasitasnya sama. Tapi kalau bacaannya morat-marit, berantakan, yang lebih tua ya harap tahu diri juga gitu ya. Kemudian la tasil shalah khalfa man salatuhu fasidah. Jadi kita enggak sah salat di belakang orang yang enggak sah salatnya. Ya, enggak sah salat dia, kemudian kita bermakmum di belakang dia, maka enggak boleh, enggak sah salatnya. Kecuali orang yang dalam kondisi tidak mengetahui hadas yang ada pada dirinya, ya, kemudian nggak diketahui juga makmumnya, ya, makmumnya itu juga nggak tahu gitu kan, sampai selesai salam maka yu'id wahda, yang mengulang itu siapa? Imam. Jadi dari awal itu semuanya nggak ada yang tahu, ketika udah selesai sholat imam baru sadar, ya Allah tadi itu saya belum wudu, maka yang ngulang imam, makmum udah nggak ngulang, sah sholat makmumnya. Kemudian la tasih khalfa tarik rukun, dan kita nggak sah jadi makmum gitu kan, atau sholat di belakang imam yang dia meninggalkan rukun sholat. Illa imam al-hayy idza shalla jalisan, kecuali ya imam yang sholat dalam keadaan duduk karena sakit. Jadi kan berdiri itu bagian dari rukun sholat. Terus gimana kalau imamnya duduk karena sakit? Ya itu beda cerita, karena di situ ada uzur. Nah terus gimana? Makmum yang di belakang dia yusalluna wara'ahu julusan. Nah makmum di sini katanya boleh ya duduk atau sholat bermakmum dalam keadaan duduk. Illa an yabtadi'aha qa'iman, kecuali gini kondisinya, imam itu ketika sholat mulainya berdiri. Nah berdiri, kemudian pas lagi sholat di tengah-tengah ya tal, tiba-tiba misalkan dia kumat nih lututnya, kumat kakinya, sehingga terpaksa dia nggak bisa berdiri lagi.
terpaksa harus duduk melanjutkan sholat. Fa innahum yusalluna wara'ahu qiyaman. Berarti ketika startingnya berdiri, makmum ya harus lanjutkan dalam keadaan berdiri. La tasih imamah al-mar'ah birrijal. Kemudian poin penting juga, wanita mau jadi imam untuk laki-laki nggak boleh. Nah, kalau misalkan ada yang coba-coba maka tidak sah. Kemudian waman bisulusul baul, orang yang menderita penyakit ya, salisul baul itu orang yang istilahnya kencingnya keluar terus-menerus. Kemudian wal ummi, orang yang buta huruf, yang la yuhsinul Fatihah, maksudnya ketika baca Fatihah itu enggak baik gitu loh. Banyak salahnya, banyak berantakannya gitu kan. Nah, kemudian juga ada huruf-huruf yang hilang ya. Itu kapan boleh jadi imam? Dia hanya boleh jadi imam kalau nggak ada yang lebih hebat dari dia. Istilahnya untuk orang-orang selevel dia semua gitu. Kalau makmumnya wanita semua, maka wanita boleh jadi imam, seperti itu. Kemudian ya juz'i timam al-mutadhi bil mutayammim wal muftarid bil muntafil. Nah, ini penting, orang yang bersuci dengan berwudu, dia boleh menjadi makmum ya, bermakmum kepada orang yang sholat dengan tayamum. Seperti orang yang sholat fardu tapi dia bermakmum ya kepada orang yang sholat sunnah. Itu boleh, nggak masalah. Kemudian wadakan al-makmum wahidan. Ini bicara posisi berarti sekarang. Kalau dia makmumnya satu orang, maka di mana posisinya? Berada di kanannya imam. Kemudian kalau misalkan dia berdiri di sebelah kiri, atau misalkan fadzan dia berdiri di belakang sendirian, maka tidak sah ya. Kemudian untuk perempuan nih, kalau perempuan gimana? Kalau perempuan ya dia berdiri di belakang imam gitu ya. Ini tadi kondisinya kalau sesama laki-laki. Wa in kanu jama'atan waqafu khalfah. Nah, kalau banyak makmumnya gimana? Ya berarti berdiri di belakang si imam. Nah, kemudian kalau berdiri di sisi kanan atau di sisi kirinya, dua-duanya, berarti imam di tengah sejajar dengan dia, maka boleh. Apalagi kalau misalkan kita sholat di tempat yang sempit, cuman bisa untuk satu baris kayak gitu, maka imam di tengah nggak masalah. Kemudian kalau posisi makmum berdiri di depannya imam ya, atau mungkin di kirinya imam, maka nggak sah. Lam tasih. Kemudian in salat imra'atun binisa'in. Kalau kemudian wanita jadi imam nih, kondisi bagi wanita yang lain, ada wanita jadi imam bagi jamaah yang lain, maka qamat ma'ahunna fi shaf. Maka imam wanita tadi berdiri di mana? Di shaf ya. Di shaf pertama, di tengah-tengah. Dan begitu juga imam laki-laki yang urah yaqumu wasatuhum. Jadi kalau misalkan kondisinya nanti tidak ada pakaian ya, mereka misalkan kondisinya emang nggak ada punya pakaian sama sekali ya, maka berdirinya juga di tengah-tengah mereka. Wa in ijtama'a rijalun wa sibyanun. Nah, ini kalau kondisi makmum udah bervariasi. Jadi makmumnya itu ada orang tua, ada anak-anak, ada kemudian khunsa. Khunsa itu apa? Ya, khunsa itu waria katanya. Tapi bukan waria dalam konsep yang seperti kita paham ya. Dia memang punya dua kelamin, kayak hermaprodit gitu. Jadi emang istilahnya punya alat kelamin laki-laki dan punya alat kelamin perempuan dia. Memang secara alamnya begitu. Nah, kemudian ada juga dari wanita tulen gitu ya, wanita yang ini. Maka posisinya gimana? Posisi sholatnya gitu kan. Maka orang tua di depan gitu kan, kemudian anak-anak setelahnya, habis itu baru khunsa tadi itu, baru di belakangnya ada wanita. Urutannya seperti itu. Nah, kemudian waman kabbaro qabla salamil imam, orang yang bertakbir nih bicara sholat jamaah, kalau dia masih sempat takbir sebelum imam salam, faqad adrakal jamaah, berarti dia tetap dapat pahala sholat jamaah itu. Waman adraka ruku, kemudian kalau dia masih mendapatkan bisa ruku bareng imam, faqad adraka rakaah. Jadi untuk mengukur kita sudah dapat rakaat itu atau belum, ukurannya ruku. Kalau masih sempat ruku sama imam,
maka dapat. Tapi kalau imam sudah sami Allah liman hamidah, kita baru mau ruku, nggak dapat. Nggak, karena kita nggak ada irisan waktu bersama dengan imam tadi ketika ruku. Wa illa fala. Makanya kan kalau nggak dapat seperti itu nggak dianggap dapat 1 rakaat. Jadi nanti kita harus nambah. Baik, bab sholatul marid. Nanti kita bicara di bab berikutnya tentang sholat orang yang sakit itu seperti apa. Baik, silakan disimak video selanjutnya.